Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NPM F1F024009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aljabar matematik pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang ruang vektor, kutub ruang, dan kebebasan linear. Yang pertama adalah ruang vektor. Jadi di sini suatu himpunan itu dikatakan ruang vektor apabila dia itu memenuhi ke-10 aksioma dari ruang vektor. Di sini misalkan U V W anggota V, di mana U V W itu bisa berupa vektor, bisa berupa matrik, dan KL adalah anggota bilangan real. KL itu bisa berupa skalar. V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma yang ke-10 ini. Jadi, yang pertama, untuk setiap U, V itu anggota V, maka U ditambah V itu anggota V. Di sini adalah untuk nomor 1 itu V tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ini ada contohnya, di mana hasil dari penjumlahan U ditambah V itu harus berada dalam himpunan dari V tersebut. Untuk yang nomor 2, ada U ditambah V sama dengan V ditambah U. Ini merupakan sifat komutatif penjumlahan. Yang ketiga, U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Ini merupakan sifat asosiatif dari penjumlahan. Yang keempat, terdapat 0 anggota V, sehingga untuk setiap U anggota V berlaku U ditambah 0 sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Di sini merupakan ini, 0 ini, misalnya 0, itu merupakan identitas dari penjumlahan. Yang kelima, untuk setiap U anggota V terdapat min U, sehingga U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Min U itu di sini adalah inverse dari penjumlahan. Kemudian yang keenam, jadi yang nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah berhubungan dengan operasi penjumlahan. Baik, aksioma ke-6 yaitu untuk setiap U anggota V dan K anggota V, maka KU anggota V. Aksioma ke-6 itu V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Yang ketujuh, KU tambah V sama dengan KU ditambah V. Ini adalah sifat distributif perkalian. Lalu yang nomor 8, K tambah L itu kali U sama dengan KU ditambah LU. Ini juga merupakan sifat distributif perkalian. Yang ke-9 yaitu K ditambah K dikali LU sama dengan LKU sama dengan KL dikali U. Ini adalah sifat asosiatif perkalian. Kemudian yang nomor 10 atau aksioma paling terakhir yaitu 1 dikali U sama dengan U. Dan 1 ini di sini adalah identitas dari perkalian. Baik, selanjutnya masuk ke contoh soal. Pada soal itu disuruh periksa apakah R2 adalah R2 sama dengan bilangan A
B atau matrik AB itu di mana A, B itu adalah anggota bilangan Del. Jadi matrik apa soal dari A2 ini disuruh membuktikan bahwa suatu vektor atau bukan. Jadi kita harus membuktikan dari yang ke semua ini itu tuh apakah aksioma yang tersebut tadi itu terpenuhi atau tidak. Nanti yang pertama, ini di garis bawahnya kita harus melakukan ambil sembarang dari U, V, W. Ada ke anggota bilangan Del dan mengambil sembarang K, L-nya. Ini kita tulis U itu sebagai U1, U2 dan V itu sebagai V1, V2. V itu sebagai V1, V2. Yang pertama kita bakal membuktikan aksioma pertama. Aksioma pertama itu untuk setiap U, V anggota V, maka U ditambah V adalah anggota V. Yang nomor satu akan dibuktikan U ditambah V itu anggota dari bilangan R yang berdimensi 2. Di sini ada dua kuartal ya. Sebelumnya, kuartal yang pertama itu seperti contohnya nomor 1 untuk setiap dan kuartal yang kedua itu adalah terdapat seperti nomor 4 terdapat. Nah, jadi untuk kuartal yang untuk setiap itu kita menggunakan padanan kata ambil sembarang. Ini ambil sembarang. Kemudian kalau untuk yang kuartal yang terdapat itu menggunakan padanan kata dari yang sudah pilih. Jadi kita harus pilih. Kemudian oke, masuk ke satu soal kembali. Di sini yang nomor 1 yaitu ADB. Atau akan dibuktikan U ditambah V adalah anggota dari R2. R2 itu adalah bilangan real. R2 itu adalah itu berdimensi 2 maksudnya. Dua mat yang berdimensi 2. Nah, karena di sini adalah semua unsur-unsur ini adalah anggota bilangan Del ya. Karena anggota R2. Ditulis U ditambah V sama dengan U1, U2, di mana V-nya U1, V2, U-nya U1, V2. Sama dengan U1 ditambah V1, V2 ditambah V2. Nah, di sini karena U1 dan V1 itu adalah anggota dari bilangan Del, maka penjumlahan dari U1 ditambah V1 dan U2 ditambah V2 adalah anggota bilangan Del juga. Maka penjumlahannya adalah anggota dari 2. Jadi aksioma yang pertama itu terpenuhi. Kemudian yang nomor 2 akan dibuktikan U ditambah V sama dengan V ditambah U. Di sini ditulis U ditambah V di mana U adalah U1, U2, V adalah V1, V2. Sama dengan ditambah yaitu U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Sama dengan karena ini semua unsur itu adalah bilangan Del ya. V1 sama U1 itu bilangan Del. Jadi di bilangan Del itu apa bersifat komutatif. Artinya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi ini tadi U ditambah V, U ditambah V itu bisa dibalik jadi V ditambah U. Jadi V1 ditambah U1, V2 ditambah U2. Sama dengan ini bisa dipisah jadi V1 V2 tambah U1 U2. Sama dengan P ditambah U. Oke, untuk aksioma yang ketiga, yaitu akan dibuktikan U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Di sini U ditambah V ditambah W itu
sama dengan U adalah U1, U2, V-nya adalah V1, V2, dan W-nya adalah W1, W2. Jadi U1, U2 ditambah V1 tambah W1, V2 tambah W2. Sama dengan kita gabung jadi satu matrik, yaitu U1 ditambah V1 ditambah W1, U2 ditambah V2 ditambah W2. Sama dengan ini kita bisa tulis dengan dua penjumlahan dua matrik ya. Jadinya U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 ditambah W1, W2. Nah, di sini jadinya U sama dengan U ditambah V ditambah W. Jadi dari aksioma yang nomor 3 itu terpenuhi. Baik, yang aksioma keempat yaitu pilih. Nah, di sini adalah kuartil nomor 2. Itu kuartil terdapat menggunakan padanan kata pilih. Nah, pada titik pilih 0 adalah anggota R2, yaitu 0 sama dengan 0, 0. Akan dibuktikan U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Jadi, ditulis U ditambah 0 sama dengan U sebagai U1, U2, 0-nya adalah 0, 0. Jadi, ditambah sama dengan U1 ditambah 0, U2 ditambah 0. Sama dengan, karena ini adalah bilangan real ya. Jadi bisa menggunakan sifat komutatif yaitu 0 ditambah 1, 0 ditambah U2. Sama dengan ini dipisah jadi 0, 0 tambah U1, U2 sama dengan 0 ditambah U. Oke, untuk jadi yang 0 ditambah U itu udah terbukti ya. Mari kita cari yang U lagi. U ditambah 0 sama dengan U1, U2 ditambah 0, 0. Sama dengan U1 ditambah 0, U2 ditambah 0. Jadi setiap bilangan real itu apabila ditambah 0, maka hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini sama dengan U1 ditambah U2 sama dengan U. Jadi aksioma yang keempat itu terpenuhi ya. Yang nomor 5, pilih min U anggota L2, yaitu min U sama dengan min U1, min U2. Akan dibuktikan U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. U ditambah min U sama dengan U-nya U1, U2 tambah min U-nya min U2 sama dengan min U sama dengan U1 ditambah min U1, U2 ditambah min U2 sama dengan menggunakan sifat komutatif yaitu min U1 ditambah U1 min U2 ditambah U2 sama dengan ini bisa dipisah jadi U1 min U1 min U2 ditambah U1 U2 sama dengan min U ditambah U. Jadi yang ini sudah terpenuhi. Baik, yang kedua itu kita buktikan yang sama dengan 0. U ditambah min U sama dengan U1 U2 ditambah min U1 min U2 sama dengan U1 ditambah min U1 U2 ditambah min U2. Dimana kita sudah tahu bahwa U1 kalau ditambah dengan min U1 bahwa hasilnya adalah 0. Jadi sama dengan 0 ditambah 0. Sama dengan 0. Jadi aksioma yang kelima itu terpenuhi. Baik, lanjut ke aksioma ke-6. ADB kau anggota R2. Jadi ini aksioma yang ke-6 sampai ke-10 itu berkaitan dengan perkalian. Ditulis KU sama dengan K, U-nya U1, U2 sama dengan ini dikali dengan sifat distributif ya. K U1, K U2 sama dengan anggota dari bilangan R2 karena
K sama U1 itu adalah anggota bilangan real. Jadi KU1, KU2 itu merupakan anggota dari R2. Baik, yang ketujuh ada B, KU ditambah V sama dengan KU ditambah V ditambah KV. KU ditambah V itu K, U-nya U1, U2, V-nya V1, V2. Jadi KU ditambah V, U ditambah V. Sama dengan K U1 ditambah V1, K U2 ditambah V2. Ini menggunakan sifat yang distributif. Perkalian. Ini kita kali dengan sifat yang distributif. KU1 ditambah KV1, KU2 ditambah KV2. Dengan KU1 ini dipisah, jadi KU1 ditambah KU1 KV2 ditambah KV1. Sorry, maaf salah. KU1 KU1 KU2 ditambah KV1 KV2 sama dengan K U1 U2 ditambah KV1 V2. Itu kalian dikeluarin ya, agar kelihatan U dan V-nya. Sama dengan KU ditambah KV. Jadi maksimal ketujuh itu terpenuhi. Baik, kita ke aksioma ke-8, yaitu akan dibuktikan K tambah L U sama dengan KU tambah LU. Dimana K sama L ini adalah KU dan LU itu adalah anggota dari bilangan real. K ditambah LU sama dengan K ditambah L, U-nya U1, U2. Sama dengan K ditambah L, U1, K ditambah L, U2. Sifat distributif sekalian. Sama dengan KU1 ditambah LU1, KU2 ditambah LU2. Sama dengan ini bisa dipisah, KU1, KU2 ditambah LU1, LU2. Sama dengan K-nya dikeluarin, K U1, U2, dan L-nya juga dikeluarin, jadi ditambah L, U1, U2. Sama dengan K, U ditambah LU. Jadi, aksioma ke-8 itu terpenuhi. Yang ke-9 akan dibuktikan KLU sama dengan LKU sama dengan KL. Yang pertama kita buktikan dengan LKU dulu. KLU sama dengan KL U1 U2. L U2 sama dengan KL U1 KL U2 sama dengan ini kita gunakan sifat komutatif penjumlahan, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi KLU1, KLU2 sama dengan LKU1, LKU2. Sama dengan L-nya dikeluarin, jadi LKU1, KU2 sama dengan LKU. Oke, jadi yang bagian yang sama dengan LKU sudah terpenuhi terbukti. Kita buktikan yang KLU. KLU sama dengan KLU1, LU2 sama dengan KLU1, KLU2 sama dengan KL-nya dikeluarin, KLU1, U2 sama dengan KLU. Jadi, aksioma ke-9 ini terpenuhi. Baik, kita ke aksioma yang terakhir, yaitu ADB 1 dikali U sama dengan U. Dimana 1 itu adalah identitas dari perkalian ya. Bukan skalar, bukan metrik. Jadi 1 dikali U sama dengan 1. U-nya U1, U2 sama dengan 1 dikali U1, 1 dikali U2. Sama dengan U1 dikali U2. Sama dengan U. Jadi, karena dari ke 10 aksioma ini sudah terpenuhi semua, maka dari soal itu himpunan dari L2
adalah ruang vektor. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita itu untuk membuktikan ruang vektornya itu ada membuktikan satu-satu dari 10 aksioma itu. Apabila salah satu dari aksiomanya tidak terpenuhi, maka himpunan tersebut dapat disimpulkan bukan dari ruang vektor. Baik, mari kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu subruang. Definisi dari subruang itu misalkan W merupakan himpunan dari sebuah ruang vektor sendiri, maka W dinamakan subruang atau subspace V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Maka pada materi sebelumnya itu kan bahwa ruang vektor itu ada 10 aksioma untuk membuktikannya. Sedangkan di subruang ini, untuk membuktikan suatu himpunan itu subruang atau bukan, terdapat 4 aksioma, yaitu syarat W disebut subruang dari V. Yang pertama adalah jika W itu tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, jika W adalah subset dari V atau subhimpunan dari V. Kemudian yang ketiga, jika U, P anggota W, maka V ditambah U adalah anggota W. Ini adalah tertutup dengan operasi penjumlahan. Yang keempat, jika U anggota W dan K adalah anggota bilangan adil, maka KU anggota W. Ini tertutup dengan operasi perkalian. Lanjut ke contoh A. Oke, contoh di sini yang pertama adalah tunjukkan bahwa W sama dengan matrik dari 0 A, B, 0, di mana ini adalah diagonal utamanya itu 0. Dan diagonal lainnya adalah sembarang matrik, sembarang angka. Berarti A, B adalah anggota bilangan deal. Sudah membuktikan bahwa W itu adalah ruang dari M 2 dikali 2, yaitu matrik berukuran 2 dikali 2. Oke, yang pertama kita harus mengambil sembarang A, B anggota W dan K anggota R. Karena di sini adalah 2, cuman elemennya jadi diambil A, B saja. Misal A-nya adalah 0, A1, 0, A2, 0. Yang penting dia harus diagonal utamanya 0. Dan diagonal A1, A2-nya itu bilangan D. Diagonal lainnya adalah A1, A2-nya itu bilangan D. Dan yang B yaitu 0, B1, B2, 0. Maka akan dibuktikan W itu tidak sama dengan anggota himpunan kosong. Untuk aksioma yang pertama, pilih D. D ini merupakan kita pilih sembarang himpunan dari himpunan W. Contohnya yaitu D. Sama dengan 0, 1, 1, 0. Nah, di sini kita perhatikan, kita lihat jelas bahwa D adalah anggota dari W. Jadi, W-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi, aksioma yang pertama itu terpenuhi. Oke, masuk ke aksioma yang kedua. Pada aksioma yang kedua, itu akan dibuktikan W subset dari M2 dikali 2. Nah, kita lihat dari sini jelas bahwa 0, A, B, 0 itu adalah matris dengan berukuran 2 dikali 2. Jadi, aksioma yang kedua itu udah pasti terpenuhi. Itu yang aksioma ketiga itu akan dibuktikan A tambah B itu anggota W. A tambah B sama dengan 0, A1, A2, 0 tambah 0, B1, B2, 0. Ini A, dan ini yang ke B.
Jadi 0 tambah 0, 0, A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan 0 tambah 0, 0. Ya, karena di sini itu 0, kita lihat bahwa W itu adalah diagonal utamanya 0, 0. Jadi sudah benar. Dan untuk diagonal lainnya, A1 ditambah B1. Nah, karena A1, A2, B1, B2 itu adalah anggota bilangan dia, maka A1 ditambah B1 anggota bilangan dia, dan A2 ditambah B2 adalah anggota bilangan. Dan jadi matrik dari himpunan ini 0, A1, B1, A2, B2, 0 itu adalah anggota dari W. Karena W itu unsur-unsurnya adalah anggota bilangan dia. Jadi aksioma yang ketiga terpenuhi. Kemudian lanjut ke yang aksioma keempat. Akan dibuktikan bahwa KA itu anggota W. KA sama dengan K. Hanya 0, A1, A2, 0 sama dengan kali kali 0, 0. K dikali A1, K A1. K dikali A2, itu K A2, dan K dikali 0, 0, 0. Nah, di sini kita buktikan bahwa di sini kan anggota diagonal utamanya sudah 0 sama dengan W. Untuk anggota diagonal yang lainnya, K1 dan K2 itu, karena A1, A2 itu anggota bilangan dia, maka K1, K2 adalah anggota bilangan dia juga. Jadi, himpunan yang ini itu termasuk ke anggota dari W. Jadi, aksioma terpenuhi. Nah, karena semua aksioma ini terpenuhi keempat-empatnya, maka W adalah ruang atau subset dari N dikali 2 kali dari N 2 kali 2, berarti berukuran 2 kali 2. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kebebasan linear. Kebebasan linear itu mengacu pada sifat kumpulan vektor, di mana tidak ada vektor yang dapat diadakan sebagai kombinasi linear dan vektor-vektor lainnya. Sini definisinya misalkan S adalah anggota himpunan dari U1, U2, sampai dengan UN, dan S itu adalah himpunan vektor di ruang vektor V. Jadi S dikatakan bebas ini ya, jika SPL homogennya adalah K1, U1, tambah K2, U2, sampai dengan Kn, UN, sampai dengan 0. Hanya, nah di sini itu ada dua solusi ya. Ada dua solusi, yaitu solusi trivial dan solusi non-trivial. Nah, untuk solusi trivial itu hanya mempunyai satu solusi. Dikatakan solusi trivial, yakni jika K1, K2, sampai Kn-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk solusi yang trivial, itu jika solusinya tidak tunggal, setidaknya satu K itu tidak sama dengan 0, maka S-nya dinamakan himpunan tak bebas linear atau bergantung linear. Kalau kita masuk ke contoh soalnya, di contoh soalnya adalah periksa apakah A itu matriks min 3, 4, 2, 0, dan B matriks 3, min 4, min 2, 0 itu saling bebas linear di M2 dikali 2. Ini berarti karena dia adalah dua variabel, karena dia adalah matriks bentukan 2 kali 2, jadi SP-nya adalah K1 dikali A ditambah K2 dikali B. Karena K-nya cuma ada 2. Sama dengan 0. Jadi K1 dikali A, A-nya min 3, 4, 2, 0, ditambah K2 dikali B, B-nya 3, min 4, min 2, 0. Sama dengan 0, 0, 0, 0. Ini adalah matriks 0. Jadi kita jadikan SPL yaitu min 3 K1 ditambah 3 K2 sama dengan 0. Kemudian 4 K1
Kurang min 4 K2 sama dengan 0. 2 K1 kurang 2 K2 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada 4 ya, tapi karena di sini 00, jadi tidak akan tulis. Jadi kita mendapatkan 3 persamaan dengan 2 variabel, K1 dan K2. Nah, kita jadikan perkalian AX sama dengan B, di mana A-nya koefisiennya adalah min 3, 3, 4, min 4, 2, min 2, dan variabel perubahannya K1, K2 sama dengan 0, 0, 0. Di sini kita lakukan ABE dari yang koefisien A-nya. Min 3, 3, min 4, 2, min 2. Kita jadikan di atas adalah ubah menjadi 1, yaitu min 1 per 3 B1. Min 1 per 3 dikali min 3 sama dengan 1. Min 1 per 3 dikali 3 sama dengan min 1. Lalu kita untuk menghilangkan atau mengubah 4 dan 2 menjadi 0 dengan operasi min 4 B1 ditambah B2, yaitu 4, yaitu min 4 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian untuk mengubah 2 menjadi 0 yaitu dengan operasi min 2 B1 ditambah B3. B1, min 2, B1 nya 1, berarti min 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah 1 min 1, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini karena kita mendapatkan sebuah matriks echelon baris reduksi, jadi kita jadikan dengan SPRA ya. 1 min 1, 0, 0, 0, 0, K1, K2 sama dengan 0, 0, 0. Nah, jadi kalau sampai sini itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan koneksi dan trivial, di mana K1, K2, sampai Kn-nya itu kan tidak sama dengan 0. Jadi dikatakan, ini bisa dikatakan tidak saling bebas linear di M2 dikali 2. Tapi kita lanjutkan dengan eh, mencari solusi dari SPL-nya. Yaitu misalnya adalah K2 sama dengan T. T itu adalah anggota bilangan real. Dimana kalau dia hasilnya harus 0, kan sini K1A, K2B sama dengan 0, berarti K1 dikurang K2 sama dengan 0. Nah, dimana jika suatu bilangan itu sama dengan 0 jika dia dikurang dengan bilangan itu sendiri kan. Misalnya 2 dikurang 2 sama dengan 0, misalnya 5 dikurang 5 sama dengan 0, maka K1 sama keduanya harus sama. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan T. Karena keduanya adalah T. Nah, kita tulis sini K1, K2 sama dengan K1 nilainya T, K2 nilainya T sama dengan T yang dikeluarkan jadi 1, 1 T. T adalah anggota dari bilangan T. Jadi, karena di sini itu K1, K2-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi, bebas apa memiliki seleksi non trivial, dikatakan A dan B itu bergantung linear. Nah, dapat juga kita lihat dari soal bahwa A ini merupakan min 1 dari B. Coba lihat, min 1 dari B maksudnya A itu, min 3 itu adalah min 1 dikali 3, dan 4 itu adalah min 1 dikali 4. 2 adalah min 1 dikali 2, min 2, dan 0 adalah min 1 dikali 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan A dan B itu merupakan matriks yang bergantung linear dan tidak bebas dan bukan saling bebas linear di N2 depan. Oke, jadi sekian presentasi dari materi pada pertemuan keempat dalam matkul aljabar metrik ini. Jika saya ada salah kata atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Dan
Saya ucapkan terima kasih.